Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimah Hoirunisa Nurhuda, ya, selaku guru BK kamu di SMA 14. Nah, gimana kabar kamu hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah, syukurlah. Hari ini adakah sesuatu hal yang mengganjal di hati kamu? Mungkin ada sih beberapa, Bu. Nanti sebelum masuk ke hal yang lebih lanjut, ya mungkin kita ngobrol-ngobrol dulu ya sedikit ya. Kamu sudah sarapan tadi pagi? Sudah kok, Bu. Oh, udah, syukurlah. Mas, hari ini adakah sesuatu yang tidak merasa nyaman atau bagaimana? Kalau itu udah lama sih Bu saya ngalamin, Bu, dan emang agak Mm-mm. kurang nyaman, tapi sekarang mulai adaptasi aja gitu. Saya terlalu menonjol di kelas. Jadi setiap ada pertanyaan, setiap ada apapun itu saya selalu tampil di depan dan maju gitu di kelas. Dan di Mhm. situ muncullah beberapa omongan negatif-negatif lah tentang saya di kelas gitu. Hmm. Yang mulai berlanjut berlarut-larut sampai kelas 12 ini puncaknya emang banyak orang yang enggak apa ya, mungkin dalam tanda kutip emang kurang suka dengan saya gitu, dan Hmm. emang menunjukkan dengan jelas dengan gestur mereka. Dan saya awalnya kan berusaha untuk tetap apa ya, santai aja gitu, maksudnya dalam artian kayak tetap baik aja ke mereka gitu, tapi sekarang saya lebih memilih untuk jadi apa yang saya pengen lakuin saya lakuin gitu, dalam artian kayak kalau kalian nggak bisa respect ke saya juga nggak bakal ngasih respect ke kalian gitu, dalam artian seperti itu, Bu. Jadi saya, misalkan saya nggak suka sama seseorang, saya nggak bakal menyembunyikan lagi rasa nggak suka itu, jadi kelihatan jelas juga gitu, sama dengan mereka duluan yang seperti itu ke saya gitu, saya juga bisa melakukan seperti itu ke mereka. Puncaknya itu pas kemarin, Bu, pas presentasi ya, salah satu mapel lah. Di situ emang anak-anak emang udah pada muak banget kan, karena udah jam siang juga, dan Hmm. tiap saya ngomong tuh emang agak kurang enak lah ekspresi mereka dan Hmm. mereka lakukan gitu, dan mereka nggak bisa. Hmm. Ketika ada seseorang tampil di depan, saya paling nggak suka ketika siapapun itu tampil di depan, even itu guru dan sebagainya, ketika tampil di depan tapi mereka pada ngobrol, itu agak memuakkan ya, karena saya juga pernah di posisi depan gitu, dan Hmm. ketika saya ngadepin itu kan memuakkan gitu. Jadi masalahnya itu masalah respect sih, Bu, dan saling Hmm. menghargai gitu. Kalau nggak bisa saling menghargai, saya juga bisa gitu, dalam artian seperti itu, Bu. Dan di situ di presentasi itu waktu itu saya ngomong kan, semasa saya membawakan materinya, terus sampai pada pertanyaan, kemudian ada salah satu siswa bertanya, pertanyaannya emang lumayan dilematis gitu, Bu, jadi agak sulit dijawab, yang pertanyaan itu kemudian berlarut-larut di sela-sela di saat-saat emang kita lagi ngobrol itu. Anak-anak tuh emang pada emosi gitu, dalam artian kayak mereka tuh kurang srek lah sama saya, jadi ya selalu nyurakin saya ngebela si penanya ini, sedangkan kita kan kalau dalam presentasi kan, kalau memang jadi pertanyaannya kurang lebih gini, Bu, garis besarnya kita dalam materi itu kita mengambil teori ini yang cocok dengan materi kita, sedangkan kenapa nggak teori ini kata penanya ini, sedangkan yang lebih Hmm. cocok itu yang diargumen situ. Ya, terima kasih. Di sini emang kalau misalkan kita pakai Hmm. teori ini emang masuk ke dalam materi kita, namun alasan kita mengambil teori ini, kita juga mempunyai alasannya yaitu karena kita melihatnya dalam kacamata yang lebih besar, bla 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 bla. Jadi saya menyepakati apa maunya si penanya, juga memberikan alasan kenapa dari awal kelompok kita memilih menggunakan teori itu gitu kan. Tapi si penanya masih belum puas-puas, terus akhirnya lama tuh berlarut-larut tuh hampir setengah jam lah, dan akhirnya udah mulai chaos tuh kelas tuh, udah mulai nggak bisa dikondisikan, udah makin parah tuh surat-suratnya, saya tuh udah mulai dorong-dorong lah, udah mulai lempar-lempar kertas ke saya, lempar-lempar pulpen ke saya. Di situ saya wah, kayak pukulan banget lah, Bu, kayak dari selama ini saya tahu di awal-awal, karena mereka punya circle sendiri lah, namanya kelas semua orang punya circle, Iya. saya masih belum ada. Dan itu bukan cuma saya doang sih sebenarnya, saya ada lagi beberapa anak dengan kondisi yang sama. Dan saat mengalami itu saya merasa kayak wah, kayak apa ya, emosi banget sih, Bu, kayak
Dalam Iya, artian kesal ya saya pasti. menghargai si penanya, saya menghargai kalian yang ingin bertanya. Ketika kalian ingin bertanya, saya welcome banget. Tapi Mm-mm. ketika saya menjawab pertanyaan kalian, kalian gak bisa menghargai, itu kayak apa ya? Kita menghargai tapi nggak bisa dihargai balik gitu, Bu. Mungkin ini bentuk pelajaran hidup juga lah Bu ke saya. Saya juga pas di hari-hari itu juga beberapa guru sering sering banget bahas tentang itu, entah kenapa bahas tentang itu lah Bu, tentang menghargai dan lain-lain lah, tentang filosofi kehidupan lah, tanpa Mm-mm. alasan yang jelas tiba-tiba bahas gitu, kayak timingnya pas banget dengan apa yang saya alamin gitu. Ada salah satu guru yang bilang bahwa kita di dunia ini nggak harus selalu menjadi orang yang baik. Kenapa? Ketika kita menjadi orang baik, maksudnya dalam artian kayak ketika kita melakukan sesuatu yang baik, Mhm. tapi nggak bakal selalu kita mendapatkan hal baik dari sesuatu yang kita lakukan yang baik itu. Jadi kita nggak perlu mengeluarkan tenaga kita semaksimal mungkin untuk jadi yang maksudnya untuk jadi baik di mata mereka gitu, karena ada Mhm. sebagian manusia yang emang gak bisa menghargai itu dan malah berbuat jahat even if kita telah baik ke mereka gitu. Iya. Dan itu berlanjut sih Bu, sampai sekarang saya emang udah mulai bete banget kayak menjauhkan diri aja dari kelas gitu, kayak ya saya yang di kelas juga maksudnya kalau di luar, ya saya keluar kelas 5 meter juga udah ada lagi ketemu teman gitu ngobrol, kayak ya selain di kelas saya juga udah punya yang lain gitulah. Di sekolah juga dari angkatan bawah, angkatan atas, macam-macam, saya juga alhamdulillah masih punya teman lah Bu, alhamdulillah gitu Bu, walaupun di kelas saya Iya. agak kurang dekat gitu. Dan saya gak nganggep saya musuhan dengan teman kelas gitu, kayak maksudnya kayak saya juga masih ngobrol sebatas ngobrol teman kelas aja gitu, kayak nanya-nanya dan lain-lain. Ya saya masih tetap menahan ego saya gitu loh Bu, untuk Mhm. marah dan emosi dan sebagainya. Di awal saya emang marah lah, tapi saya tetap tetap berusaha tetap kalem aja sih Bu gitu Bu. Dan sampai sekarang masih berlanjut lah Bu. Oh gitu, oke. Baiklah, dari yang kamu ceritakan ini, ternyata ini sejauh ini kamu tuh sebenarnya sudah punya idealis yang cukup bagus sebagai seorang pemimpin ya. Hmm. Sebenarnya yang saya lihat ya sebagai guru kamu, kamu itu sudah memiliki ya Hmm. jiwa-jiwa kepemimpinan itu besar gitu. Dan kamu juga cukup idealis dalam hal maksudnya ketertiban ya kan, terus juga dengan prinsip-prinsip yang kamu pegang gitu kan, dengan istilahnya kamu setuju dengan apa yang kamu gunakan nih, ya seharusnya teman-teman juga bisa saling menerima gitu kan ya. Kan itu namanya berdebat ya seperti itu kan, yang namanya komunikasi, yang namanya presentasi, apalagi kan presentasi itu kan kita mendebatkan hal yang belum gitu, maksudnya belum terbukti kebenarannya, ya kita cari solusinya bersama, kita cari kebenarannya bersama. Nah, tapi ternyata dari respon teman-teman kamu itu tidak mengenakan di hati kamu ya. Manusia kan punya cara berekspresinya masing-masing ya. Jadi tidak semua yang terlihat itu sesuai sama yang apa mereka inginkan gitu. Tapi ya agak sulit juga kalau kita harus selalu menjadi yang seperti mereka inginkan, itu akan sulit gitu kan. Jadi it's okay, just be yourself ya kan, tetap jadi diri kamu sendiri, tetap berpegang teguh sama prinsip kamu, tapi tetap kamu harus peka dengan keinginannya orang lain juga Iya ya. juga. Jangan sampai apa yang kamu prinsipil kamu juga menyakiti orang lain, tidak perlu sampai seperti itu ya. Karena tidak semua orang itu harus menerima kita juga, sama seperti kita tidak harus juga semua orang itu menerima gitu kan. Ya, jadi ya toleransi ya. Seperti itu yang ya anak-anak sekarang sih ibu akui jujur aja, banyak yang kalau untuk berbicara ke orang lain, bahkan ke guru, bahkan ke orang yang lebih tua itu agak kurang sopan ya kan. Yang saya lihat sih, saya lihat kamu tipe yang sopan gitu, tipe yang sesuai. Jadi anak sekarang itu mungkin ngeliat kamu, ih apa sih gitu kan, jangan sok-sokan deh atau gimana ya kan. Nah jadi itulah yang mereka mungkin tidak sukai gitu kan. Tapi ya tetap saja kamu harus berpegang teguh pada yang sesuai kamu diajarkan oleh orang tua ya kan, sesuai yang diajarkan sama guru gitu kan. Yang penting satu, tidak melangkahi dari norma-norma yang ada. Mungkin itu sih yang paling Mm-mm. menjadi poin turning point bagi saya lah gitu Bu. Selain itu mungkin masalah eh, ini ya Bu ya, masalah pendidikan lah Bu ya, dari lomba-lomba.
Jadi saya kan Mm-mm. emang basic kan suka ikut lomba-lomba gitu lah, terutama di fisika, dan seringkali rasanya sek lah bola karena Mm-mm. kejadian-kejadian yang emang udah mungkin dalam tanda kutip udah jadi takdir Tuhan, cuman saya udah berkali-kali nangis karena hal tersebut. Mm-mm. Poin paling besarnya pas kelas 11 kemarin Bu. Jadi latar belakangnya ya, saya kan emang dari kelas 10 udah sering ikut lomba lah, lomba OSN. Dari kelas 10 saya udah ikut di bidang yang sama, bidang fisika. Mm-mm. Di kelas 11 saya kemudian ikut lagi tuh di bidang fisika, dan saya lebih effort lagi di situ. Bahkan saya difasilitasi oleh sekolah di mana teman-teman saya harus bayar, tapi saya nggak harus bayar karena Mm-mm. memiliki potensi lah gitu kurang lebih. Dan semua orang menaruh harapan ke saya, bahkan mentornya menaruh harapan ke saya saat itu, mentor fisika saya di Mm-mm. bimbel, dan pemilik bimbel juga menaruh harapan ke saya. Tapi justru saya apa ya, mungkin agak mengecewakan gitu lah Bu, karena setelah perjuangan berbulan-bulan saya sering dispen dan lain-lain untuk ngejar eh, potensi itu, Mm-mm. pas hari H malah kacau Bu. Jadi pas hari H Oh. tuh saya tuh jadi gini, Hamin satu itu kan ada sosialisasi tentang cara pengerjaan di bidang fisika lah, aturan-aturannya gitu Bu. Mm-mm. Saya nonton, saya ngerti, saya udah paham lah, udah ngeh. Cuma pas hari H justru kacau. Kenapa? Karena harusnya tuh di fisika tuh ada aturan koma gitu. Jadi harus ada satu angka di belakang koma dengan pembulatan seperti ini gitu. Ada aturannya. Mm-mm. Sedangkan saya saat itu nggak pakai koma sama sekali. Jadi saya langsung bulatin ke angka bilangan aslinya. Bahkan ketika aturannya, ketika kita nulis misalkan angka jawabannya adalah 10, itu harus 10,0. Mm-mm. Tapi saya nggak naruh nol sama sekali, yang otomatis dibaca oleh sistem jawabannya semuanya salah gitu Bu. Sedangkan saya yakin saat itu saya udah pede banget, hampir menguasai materinya saat itu. Saya pede untuk lolos lah di tingkat kota saat itu, dan orang-orang berharap juga ke saya saat itu, berharap banget kelas 11 itu. Mm-mm. Pas tahu gitu, pas selesai itu teman saya bilang kan, lu tadi nggak ini apa nggak pakai koma ya? Saya bilang, ya langsung bingung kan, iya iya juga ya, iya. Kok langsung 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 nggak bisa berkata-kata lah saat itu lah, langsung lemes bener, gak kuat lah Bu, udah gak kuat, udah nangis banget saat itu di jalan gitu. Orang-orang pada ngeliatin, dan I don't give, kayak aku nggak peduli lah gitu kan. Itu yang penting ya, emosi saya semuanya tersalurkan, dan saya nyampe rumah ibu saya kan yang ngeliat agak aneh gitu, dan ya saya masuk kamar dan nggak bisa lagi nangis dan nangis lagi di kamar gitu, karena beban beratnya tuh karena harapan sih Bu, dan perjuangan yang telah saya lakukan saat itu kan Mm-mm. nggak sedikit gitu. Saya punya ekspektasi juga terhadap, saya punya goals juga di hidup saya di SMA ini, yang dimana itu sebagai langkah paling besar untuk mencapai goals tersebut gitu Bu. Ya malah seperti itu, dan saat itu memang saya nggak bisa nerima hal itu Bu. Beberapa jam lah setelah itu masih belum bisa, cuman setelah 3 jam setelah itu saya mulai menerima itu, dengan saya cerita ke guru fisika saya di sekolah, cerita juga ke mentor fisika saya, dan alhamdulillah semuanya tetap support dan berusaha paham lah dengan perasaan saya gitu. Mm. Mentor saya tetap memuji saya, tidak apa ya, tidak kecewa ke saya gitu, malah benar-benar memuji kembali gitu. Kayak kata-kata paling apa ya, paling berkesannya sih dari mentor fisika saya sih, kamu tetap jadi salah satu murid terbaik saya selama ini gitu, tetap berjuang aja gitu dan lain-lain. Itu tetap apa ya, jadi support lagi gitu Iya. buat diri saya, dan akhirnya saya tetap di jalan fisika itu sampai sekarang. Dan di perlombaan kemarin ada sedikit trouble juga lah Bu di lomba Mm-mm. ITB itu, karena kesalahan device lah gitu. Kayak jadi kita kan harusnya apa ya, ya pakai dua, mm,
ada aturan kameranya gitu lah. Tapi saya malah kameranya mati tuh di menit-menit terakhir, bukan di menit itu, malah setengah jam terakhir tuh bener-bener mati kameranya. Saya nggak ngeh karena Oh, baterainya habis, karena kan saya pakai kamera belakang gitu kan, sini madep sini gitu. aha, Ternyata udah setengah jam tuh dia kagak. mati. Sedangkan Oh, kita kan harus on di zoom terus tuh biar dipantau sama panitia. Cuman panitia kan gangguan juga, entah kenapa lah. Mungkin emang kayak gitu sistemnya, diem-diem gitu. Mungkin karena supaya kamu fokus dulu Hmm, selesaiin gitu. iya. Dan akhirnya Oke. eh, nggak masuk list lah, buat dalam artian didiskualifikasi saat itu. Oh, Bukan cuma saya doang sih, ada 200 peserta lain yang ya ampun. didiskualifikasi. Karena emang seketat itu, mungkin saya juga Mm-mm. ya harus ada peringatan lah saat itu lah, cuman nggak ada peringatan, jadi kan kita kan juga nyesek lah gitu. Mm-mm. Harusnya diperingatin dulu, dikasih peringatan dulu, baru didiskualifikasi atau gimana gitu. Ini nggak ada sama sekali, gitu pun dengan 200 siswa yang lain. Jadi saya ngerasa mungkin nggak down dulu ya, karena ada temen juga yang ngalamin hal sama gitu. Iya. 200 siswa gitu ngalamin hal sama, ya sudahlah. Di balik itu juga ada keberhasilan juga sih Bu. Yang lomba sebelum itu saya lomba bimbel OSN saya gitu, dia education namanya. Di situ yang gratis itu dikasih gratis lah sama sekolah. Mm-mm. Saat itu ya saya lomba masuk final, dan akhirnya setelah diumumin alhamdulillah masuk bronze lah, ya bronze sertifikat gitu, masuk peringkat 7, Mm-mm. walaupun peringkat 7 tapi ya lumayan lah alhamdulillah. Dan di situ pun, di lomba itu pun saya agak ada sedikit masalah juga Bu, di ya teknikal lah gitu. Jadi Mm-mm. kan harusnya ngupload, ya kan saya udah ngerjain semua soal tuh, ada 7 jumlahnya. 7 soal dalam Mm-mm. pengerjaan 4 jam. 4 jam cuma ngerjain 7 soal. Mm-mm. Per soal tuh saya Wow. ngerjain hampir 2 lembar tuh, bener-bener rumus dan lain-lain lah. Membedah Hmm. semuanya. Udah berjuang banget. Tapi ada satu soal yang ketika saya mau upload gak bisa. Karena bener-bener mepet banget waktunya. Jadi pas saya mau upload bener-bener kayak tinggal satu klik lagi tuh waktunya udah habis gitu. Kayak, gregetan aja sih gitu loh. Cuman alhamdulillah masih bisa lolos lah Bu. Mm-mm. Jadi mungkin ini pelajaran juga buat saya. Saya juga dari ya dari masalah-masalah hubungan saya dengan manusia, dengan Tuhan gitu, mungkin agak sedikit ada masalah gitu lah Bu. Mm-mm. Sebagai teguran lah, saya harus jadi orang yang lebih baik lagi. Itu hikmah yang selalu saya ambil ketika terjadi hal seperti itu lah. Pertama kepada orang tua, saya mungkin agak kurang sering cerita sama orang tua. Mungkin ini sebagai bentuk peringatan gitu, untuk lebih menganggap dan apa ya, dalam lebih memperhatikan gitulah apa yang orang tua pengen gitu. Mm-mm. Karena kan biasanya saya juga orangnya agak idealis sih Bu, gitu. Iya, kan doa orang tua itu paling terpenting loh dalam hidup kamu ya. Tanpa doa orang tua ya kamu bukan apa-apa gitu ya, Nak ya. Nah, memang sih yang Ibu lihat benar-benar kamu itu sudah sangat 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 berjuang banget. Yang saya lihat itu sejauh ini kamu memang luar biasa. Buat saya itu kamu tuh memang kebanggaan buat kami kok. Ya, saya sering mendengar nama kamu dimanapun gitu kan, dia paling bisa, kalau enggak ntar minta ajarin gitu atau apalah, ataupun guru ya kan, contohnya Butari itu sudah disampaikan kan dalam OSN segala macam. Nah kemarin juga seharusnya pada saat ya lebih tepatnya sih ya disayangkan aja kamu tidak meminta bantuan dari kami pihak sekolah. Mungkin memang kamu trauma ya, ada trauma tersendiri ya dari kamu pada saat kamu yang sebelumnya gagal ya. Iya, sebenarnya sih tidak masalah, Nak. Kami itu memang memberikan dukungan, support sama kamu itu ikhlas, ya kan? Tidak ada yang eh, apa alih-alih kamu harus juara ya, harus juara, tidak seperti itu. Ini semua itu adalah demi diri kamu sendiri, demi hidup kamu ya kan. Kami ini di sekolah itu berusaha memfasilitasi sebaik mungkin ya kan, seperti saya kan memberikan nama-nama, oh ini anak-anak yang akan dicalonkan ke OSN nih, yang dari hasil tes IQ-nya sesuai, dari hasil sebelum-sebelumnya dia sesuai gitu kan, peringkatnya dari sekolah yang lama juga oke gitu kan. Ya pasti sudah pasti kita akan berusaha buat memfasilitasi belum, karena kegagalan itu adalah guru yang paling apa, yang paling terbaik ya kan, guru yang paling terbaik, karena setelah itu kan kamu jatuh, oh
kesalahan aku di sini ya gitu ya. Ternyata aku punya kecerobohan di sini ya. Nah, seperti kamu kan ada beberapa human error ya kan. Betul. Contohnya ternyata kamu tidak detail ya kan, tidak detail dalam penggunaan titik dan koma tersebut ya kan. Nah, jadi mungkin nextnya oh aku akan lebih baik lagi ya kan. Nah, akhirnya ada lagi kan. Nah, ternyata human errornya apa? Oh, ternyata kalau seandainya aku tidak mempunyai fasilitas yang mumpuni, harusnya aku lebih preparing lagi gitu kan. Ya setidaknya kamu bisa ke sekolah ya kan. Ada kami yang pasti pasti akan bantu kamu sebisa mungkin ya kan. Nggak mungkin lah kamu minta bantuan kami tolak, nggak ada ya kan. Pasti kan kita bantu kan. Nah, jadi jangan pernah sungkan untuk meminta bantuan kepada guru-guru kamu di sini. Nah, insya Allah pasti kami akan berusaha semaksimal mungkin buat memfasilitasi kamu juga ya. Gitu. Kedepannya pokoknya kalau ada apa-apa, it's okay. Ini kan masih ada nih, masih ada ya kan kesempatan untuk ya apa beasiswa ya kan, masih ada kesempatan untuk beasiswa. Nah, nanti jangan lupa sertifikat OSN-nya kamu kumpulkan dan akhirnya nanti bisa menjadikan apa jembatan kamu ke beasiswa kamu ya. Oke, semangat ya. Iya Bu, Iya. makasih Bu, makasih Kira-kira banyak. kamu mau kuliah kemana nanti setelah ini nextnya? Saya niatnya mau masuk kuliah di ITB sih Bu, tapi dengan yang terjadi kemarin saya mempertimbangkan apakah hal yang terjadi kemarin itu mempengaruhi gitu untuk saya Enggak, masuk. Takutnya kan didiskualifikasi, nama saya kan tercantum di situ tuh. Atau di blacklist atau gimana kan? Aku nggak tahu enggak, juga. enggak. Dan niatnya emang dari awal tuh pengen masuk ITB jurusan tambang dan perminyakan Bu. Terus Hmm, kalau jurusan keduanya teknik fisika gitu. mm-mm, Tapi masih belum fix sih. Yang fix tuh FTTM yang tambang perminyakan itu mungkin udah fix banget. Tapi saya harus nyari tahu juga apakah yang kemarin itu mempengaruhi Bu. Takutnya kan sia-sia jadinya SNBP saya, sedangkan saya udah siapin semuanya lah untuk SNBP lah mm-mm. gitu. Ya, kalau untuk hal itu setahu saya ya tidak akan mempengaruhi gitu. Karena itu kan sudah dalam lain ini ya, lain ranah ya. Hmm. Kalau kamu kan nanti kalau untuk di kuliah ini kan kamu jalur beasiswanya merupakan jalur prestasi Hmm. dan raport gitu Hmm. kan. Ya insya Allah mudah-mudahan kamu masuk eligible ya, kita doain Iya, iya. sama-sama ya. Iya, jadi kamu dipermudah juga gitu dalam hal lainnya gitu. Ataupun juga siapa tahu ya tenang aja masih banyak pintu jalan kemana aja ya, karena yang kemarin aja kakak-kakak kelas kamu tidak lolos di yang bagian SNBP, dia mencoba ke SNBT, nggak coba lagi ke yang lainnya. Bahkan ada yang sampai ke luar negeri karena dia di Indonesia nggak bisa, ya udah di luar negeri, ya kan? Ibu pasti akan carikan jalan sebisa mungkin gitu kan untuk menyalurkan prestasi kamu gitu. Jadi karena sayang gitu kan, anak kita itu banyak yang berbakat, termasuk kamu ya kan. Dan kamu itu adalah anak yang sangat-sangat ibu banggakan gitu. Jadi jangan pernah merasa rendah diri, jangan merasa putus asa apalagi ya kan. Jangan banget jauh-jauhkan itu semua. Dan yang paling penting adalah banyak beribadahnya diperbanyak lagi, berdoanya diperbanyak lagi dan usahanya ikhtiarnya ya. Oke? Semangat. Panjang Bu kalau diceritain Bu, cuman ya Mm-mm. saya bisa bilang masih cukup baik lah gitu. Mm-mm. Atau kalau diceritain panjang banget sih. Ya nggak apa-apa, it's okay. Kita punya waktu. Masih ada ya waktunya. Masih. Kalau di rumah sih sebenarnya saya eh, punya tekanan juga, dalam artian bukan tekanan kayak nuntut ini itu nuntut itu, cuman jadi kondisi rumah saya tuh gak lancar, gak mulus lah Bu, kayak ya nggak semua orang juga punya rumah tangga yang baik gitu. Di situ Mm-mm. ya sering setiap hari selalu berteriak, ribut-ribut antara ayah sama ibu, dan saya sebagai anak pertama dari kecil bahkan saya udah ngeliat itu. Dan Mm-mm. ya nggak sampai kekerasan fisik, cuman ya udah terlalu berlebihan lah saat itu. Dari kecil saya udah ngeliat itu, dan saya sebagai anak pertama kayak ada jiwa tanggung jawab yang bergejolak gitu Bu. Sedangkan adik-adik saya waktu itu, adik saya yang beda setahun lah, beda 1,5 tahun sama saya itu Mm-mm. kan ya ngumpet lah gitu lah. Ada poin yang masih susah saya terima lah Bu, kayak
banget berkata kasar gitu Bu ke anak-anaknya gitu. Hmm. Saya sering banget dikata-katain dan sebagainya. Dan puncaknya bahkan kemarin tuh karena mungkin stres banget ya orang tua, saya bisa paham lah dengan kondisi mereka. Hmm. Eh, Sampai gitu, sampai teriak ya, mendoakan anak-anaknya buat ini mati gitu, kayak sampai segitunya gitu. Hmm. Adik saya mah oke-oke aja kan, nggak mikirin lah, tapi saya kan kayak oh selama ini kayak perasaan tuh selama ini gue berjuang buat kalian gitu, kayak rasanya tuh gitu loh, Hmm. kayak kenapa nggak pernah bisa dihargai, bahkan kalau nggak ada kalian tuh siapa lagi gitu, tapi kalian malah melakukan itu ke saya gitu kan. Maksudnya mengatakan dengan segampangnya itu, ayah saya mengatakan itu. Dan mungkin mereka ayah saya tuh emang agak temperamen gitu Bu, jadi suka ngomong tapi nggak pernah dipikir itu selalu seperti itu. Dan kita kita semua harus pahamin itu. Dan ya kalau kalimat itu sampai keluar kan, bagi saya tuh berat banget lah, dalam artian ya saya udah kayak ya hidup gue buat kalian gitu, kayak kalau saya tuh bahkan aduh, mungkin pikiran-pikiran itu kayak sering kali mikir buat kayak nyerah dengan kehidupan gitu, sering kali mikir kayak gitu. Dan Hmm. sering kali mengancam seperti itu ke orang tua gitu, karena kayak nggak pernah ngerasain kayak dipeluk gitu, nggak pernah sama orang tua. Dan saya oke aja dengan itulah, kayak ya laki-laki anak pertama. Cuma kalau misalkan seperti gitu kan, saya ya gitu. Ya minimal kalau nggak ya saya bisa paham sih, cuman ya nggak mau, gak ada anak yang mau digituin lah Bu. Iya, betul. Nggak ada anak yang mau dikasarin ya, betul. Sabar. Kamu, kamu udah hebat banget, bener. Saya salut banget sama kamu, Nur. Kamu tuh hebat. Kamu udah mandiri. Kamu sudah mulai berpikir buat diri kamu ke depannya seperti apa. Kamu udah hebat kok. Ya, Nak ya. Gak apa-apa. Laki-laki juga boleh nangis kok. Jangan bilang kalau mentang-mentang laki-laki itu harus kuat, enggak. Laki-laki boleh nangis juga, ya kan. Ada masa dimana kita itu lelah, capek. Kamu jangan merasa mentang-mentang kamu anak pertama semuanya harus beban kamu tanggung sendiri. Tidak, kamu itu tidak sendirian, Nak, ya. Kamu itu masih punya orang tua yang kamu harus ceritain sebenarnya beban kamu. Coba aja ya, coba dekati mereka pelan-pelan di saat mood lagi bagus, ya kan. Ceritakan sebenarnya. Jadi mungkin kamu bisa peluk mereka, rangkul mereka, usap-usap bahu mereka, bilang ya udah, sabar ya, sabar gitu. Pasti besok akan lebih baik lagi, insya Allah gitu ya. Kita usahain sama-sama ya gitu. Saya juga udah nemu rumusnya loh Bu. Saya Hmm. mungkin kunci kehidupan adalah syukur, dan juga dijauhin lah dari penyakit hati kayak iri gitu kan. Betul, betul banget. Saya mungkin karena sering banget ya iri ngeliat teman-teman yang lain lah gitu, dari kecil kan nggak pernah dapat itu lah. Saat seperti itu, kamu harus ingat lagi, kembali lagi. Saat kamu lihat ke atas, jangan pernah lupa kamu lihat ke bawah. Tuh, dan kalau ada kesulitan apapun juga kamu bisa sharing lagi ke ibu ataupun juga minta bantuan. It's okay, no problem ya. Jangan pernah sungkan. Ya, insya Allah doa saya akan selalu menyertai kamu, nak. Ya, oke, jadi jangan pernah putus asa dan jangan pernah yang kayak gimana lah, jangan menyerah ya. Apalagi kayak tadi tuh berpikir mengakhiri, ya ampun. Saya sedih banget denger ya. Jadi jangan sampai seperti Ya, itu lagi ya. semoga enggak lah. Oke. Oke, kita akhiri konseling kita hari ini. Makasih banyak dan wassalamualaikum. Waalaikumsalam.